Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku Pn n tambah 1 kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat n untuk n lebih besar sama dengan 6. Selamat pagi adik-adik semua, salam semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang induksi matematika, di mana sebelumnya kita belajar pembuktian induksi matematika berupa barisan dan deret. Dan ini adalah lanjutannya, yaitu mengenai induksi matematika berupa ketaksamaan dan keterbagian. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kita kembali tentang prinsip-prinsip induksi matematika yang sudah kita bahas sebelumnya. Prinsip induksi matematika yang pertama adalah kita harus membuktikan bahwa Pn-nya benar untuk n sama dengan 1. Ini adalah keadaan dasarnya. Kemudian, langkah-langkah induksinya ada pada langkah kedua dan ketiga, yaitu kita harus asumsikan Pn-nya benar untuk n sama dengan k. Kemudian setelah itu kita akan tunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Nah, setelah diingatkan kembali mengenai prinsipnya, sekarang kita langsung lanjut saja melihat contoh-contoh soal yang akan kita bahas bersama di video ini. Tonton terus dan selamat belajar. Soal pertama kita, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli n selalu berlaku n lebih kecil sama dengan 2 pangkat n kurang 1 untuk n lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama, kita harus ingat kita membuktikannya untuk n sama dengan 1. Keadaan dasarnya kebetulan di sini dia lebih besar sama dengan 1, berarti satunya ikut. Sehingga kita buktikan dia benar, ganti n-nya dengan 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. Dari sini 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1, 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa 1 katanya lebih kecil sama dengan 1. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Langkah kedua adalah asumsi, yaitu kita harus asumsikan dia benar untuk n sama dengan k. Ganti n-nya dengan k sehingga kita peroleh k lebih kecil sama dengan 2 pangkat k kurang 1. K-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Dan setelah ada pengasumsian atau pengandaian, maka kita harus membuktikan benar atau menunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi dari sini akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Jadi ganti n-nya dengan k tambah 1. K tambah 1 lebih kecil 2 pangkat k tambah 1 kurang 1. Ini tadi adalah n-nya ya. Jadi dari sini k tambah 1 lebih kecil sama dengan 1 kurang 1, 0, sehingga diperoleh 2 pangkat k. Dan ini yang harus kita tunjukkan. Oke, untuk pembuktiannya, kita bisa berangkat dari asumsi. Katanya tadi diasumsikan bahwa k lebih kecil sama dengan 2 pangkat k kurang 1. Apabila saya tambahkan sesuatu di kiri dan sama dengan saya tambahkan di kanan, maka tanda pertidaksamaan pasti akan tetap berlaku. Karena sesuai dengan sifat-sifat pertidaksamaan, apabila A lebih kecil dari B dan A, suatu bilangan A ditambahkan dengan C, dia juga akan lebih kecil B ditambah C. Yang ini yang akan kita lakukan. Sehingga kita peroleh nanti dari sini, jika kiri saya tambahkan dengan 1, tanda pertidaksamaan pasti akan tetap. 2 pangkat k kurang 1 ditambahkan dengan 1. Dalam pertidaksamaan ya adik-adik, berlaku juga sifat transitif. Sifat transitif dari pertidaksamaan, apabila A lebih kecil daripada B dan lebih kecil daripada C, maka di sini A lebih kecil daripada C yang ini. Sehingga k tambah 1, ini adalah pernyataannya 2 pangkat k kurang 1 tambah 1. Saya buat lagi di sini suatu bilangan yang lebih besar daripada 1. Misalkan saya buat nih 2 pangkat k kurang 1. Oke. Ini 2 pangkat k kurang 1 pasti akan lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena n-nya atau k-nya lebih besar daripada 1.
Oke, jadi kalau seandainya pun kita buat bilangan terkecilnya yaitu 1, ini pasti akan sama. Jadi tidak ada masalah ya untuk itu di sini. Jadi dalam pertidaksamaan bisa kita tambahkan suatu bilangan apabila penambahan dari bilangan itu tidak menyalahi aturan yang ada pada pertidaksamaan ya. Sehingga karena ini adalah A-nya, ini B, dan ini C, bisa kita buat bahwa K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah 2 pangkat K kurang 1. Dimana 2 pangkat K kurang 1 tambah 2 pangkat K kurang 1 adalah 2 dikali 2 pangkat K kurang 1. Bisa ya, andaikan ini adalah sesuatu A tambah A yaitu 2A. Oke. K tambah 1 tadi di sini. 2 kali 2 itu adalah pangkat 1. Jadi karena sama bilangan pokoknya berarti pangkatnya kita jumlah sehingga kita peroleh 1 tambah K kurang 1 dan 2 pangkat 1 dengan 1 habis berarti sama dengan K. Sehingga dari sini bisa terbukti bahwa K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Jadi dari sini sudah bisa kita lihat bahwa N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N kurang 1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Contoh soal yang kedua, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli N berlaku Pn, N tambah 1 kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 6. Jadi langkah pertama adalah kita harus buktikan benar untuk N sama dengan 1. Tetapi karena di sini dia dimulai dari 6, berarti ini harus kita buat N sama dengan 6. Jadi kalau di sini nanti kita dimulai dari 10, berarti N-nya sama dengan 10. Itu yang kita buktikan untuk langkah pertamanya. Jadi coba kita buat ganti setiap N-nya dengan 6, maka 6 ditambah 1 dikuadratkan lebih kecil daripada 2 pangkat 6. 6 tambah 1 adalah 7 pangkat 2, 2 pangkat 6 itu adalah 64, maka dari sini kita peroleh 49 lebih kecil daripada 64. Ini adalah pernyataan yang benar, karena memang 49 lebih kecil daripada 64. Langkah keduanya adalah asumsi. Kita harus asumsikan dia benar untuk N sama dengan K. Oke, jadi ganti N-nya dengan K, sehingga kita peroleh K tambah 1 kuadrat lebih kecil daripada 2 pangkat K, dimana nanti di sini K-nya lebih besar sama dengan 6. Setelah kita asumsikan, maka langkah berikutnya adalah harus kita tunjukkan dia juga berlaku atau benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ganti N-nya dengan K tambah 1. K tambah 1 tambah 1 dikuadratkan lebih kecil daripada 2 pangkat K tambah 1. K tambah 1 tambah 1 itu adalah K tambah 2 dikuadratkan lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Dan inilah yang harus kita tunjukkan tadi benar. Oke, langkah-langkahnya kita berangkat dari asumsi ya. Asumsinya tadi adalah bahwa K tambah 1 dikuadratkan lebih kecil daripada 2 pangkat K. Coba kita jabarkan ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 lebih kecil daripada 2 pangkat K. Seandainya K tambah 2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah K kuadrat tambah 4K tambah 4. Jadi supaya hasilnya K kuadrat ditambah 4K tambah 4, maka ruas kiri dan ruas kanan di sini harus kita tambahkan dengan tambah 2K tambah 1, harus kita tambahkan 2K ditambah 3. 2 pangkat K juga ditambahkan 2K tambah 3. Oke, dan ini juga tadi berlaku ya, karena sifat yang sudah kita buat tadi di yang pertama, sifatnya adalah jika ada A lebih kecil daripada B dan A-nya kita tambahkan sesuatu, itu juga nanti tidak akan berpengaruh apabila B-nya juga kita tambahkan dengan sesuatu. Kemudian kita jumlahkan ini adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 2K 4K tambah 1 tambah 3 4.
lebih kecil dari 2 pangkat K ditambahkan 2K tambah 3. Ini bisa juga nanti kita buat 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Oke, kenapa harus kita selalu arahkan kemari? Supaya nanti kita buktikan bahwa dia 2 pangkat K tambah 2-nya lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Jadi otomatis kita harus upayakan di sebelah kanannya ini nanti menghasilkan 2 pangkat K tambah 1. Kenapa ini adalah lebih besar? 2 pangkat K tambah 3 lebih besar dari 2 pangkat K, karena K-nya lebih besar daripada 6. Kalau seandainya K-nya 1 mungkin akan salah ya, tetapi karena dari soal dibuat dia lebih besar dari 6, jadi coba kita masukkan 2 pangkat K tambah 3. 2 kali K pangkat 3 berarti 12 tambah 3. Itu nanti sama dengan 15. Sedangkan di sini 2 pangkat K, 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi pasti benar bentuk yang ini. Karena tadi berlaku sifat transitif. Sifat transitif pertidaksamaan adalah jika ada A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C, maka A lebih kecil daripada C. Inilah A-nya, yang ini B-nya, yang ini C, sehingga bisa kita buat K kuadrat tambah 4K tambah 4 itu sama saja dengan K tambah 2 dikuadratkan. Lebih kecil daripada 2 pangkat K tambah 2 pangkat K, itu sama saja dengan 2 kali 2 pangkat K. Kenapa? A ditambah A atau sesuatu ditambah sesuatu sama dengan 2 kali sesuatu itu. Sehingga dari sini bisa kita peroleh K tambah 2 dikuadratkan. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 2 buah bilangan eksponen, kalau basisnya sama maka pangkatnya kita jumlah 2 pangkat K ditambah 1. Dan ini sudah sama dengan pembuktian yang harus kita tunjukkan tadi. Karena ini sudah tertunjuk, maka terbuktilah bahwa N tambah 1 dikuadratkan lebih kecil daripada 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 6. Kalau tadi contoh 1 sama contoh 2 itu pembuktian pertidaksamaannya. Untuk contoh 3 dan contoh 4 nanti kita buat yang habis dibagi. Contoh 3-nya, buktikan dengan induksi matematika untuk semua bilangan asli N, 5 pangkat N tambah 3 habis dibagi 4. Oke, kita buktikan lah yuk. Langkahnya tetap sama. Kita buktikan untuk N sama dengan 1, masukkan ganti N-nya dengan 1. 5 pangkat 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 8 ya. 8 itu habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian kita harus asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka 5 pangkat K tambah 3 habis dibagi 4. Ini yang kita asumsikan benar, atau kita andaikan benar bahwa 5 pangkat K tambah 3 itu habis dibagi 4. Kemudian akan kita tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu yang mana? Berarti ini yang harus kita tunjukkan bahwa 5 pangkat K tambah 1 tambah 3 habis dibagi 4. Oke. Ini dari mana? Yaitu ini, ganti N-nya dengan K tambah 1. Jadi kita buatlah buktinya. 5 pangkat K tambah 1 tambah 3 itu kan bisa saja kita buat jadi 5 pangkat K tambah 1 adalah 5 dikali 5 pangkat K ya. Ini kan 1 tambah K sama saja dengan ini ditambah 3. Oke, bisa saya rasa di sini ya. Kemudian sama dia dengan keluarkan 5-nya, 5 dikali 5 pangkat K. Kita arahkan kemari ya ke asumsi tadi. Tambah 3. Oke, supaya hasilnya 3, ini kan kalau kita kalikan, hasilnya adalah 15. Supaya bilangannya tetap 3, maka 15 ini harus kita kurangi dengan 12. Oke, bisa kira-kira ya. 5 kali 3, 15 dikurangi 12, hasilnya adalah 3. Oke, berarti ini sama dia dengan 5 kali 5 pangkat K tambah 3 dikurang 12.
Bisa kita lihat 12 itu pasti habis dibagi 4. Itu pasti ya, kita tahu semua. Karena 12 kalau dibagi 4 hasilnya dari 3. Berarti 12 habis dibagi 4. Sedangkan 5 pangkat K tambah 3 habis dibagi 4. Dari mana itu habis dibagi 4? Karena asumsi tadi. Ini asumsinya bahwa 5 pangkat K tambah 3 habis dibagi 4. Karena 5 pangkat K tambah 3 dan 12 habis dibagi 4, maka bisa dipastikan 5 pangkat K tambah 1 tambah 3 habis dibagi 4. Jadi dari sini pasti terbukti. Oke, contoh kedua untuk keterbagian. Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap bilangan asli n, 5 adalah faktor dari 2 pangkat 2n tambah 1 tambah 3 pangkat 2n tambah 1. Langkah pertama tetap harus kita tunjukkan dia benar untuk n sama dengan 1. Kita masukkan kemari, ganti n-nya dengan 1. 2 pangkat 2 kali 1 tambah, maaf di atas ya, tambah 1, ditambahkan dengan 3 pangkat 2 kali 1 tambah 1. Ini hasilnya adalah 2 kali 1 tambah 1, 3, tambah 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 pangkat 3 adalah 27. 8 tambah 27, 35. Pastinya 35 itu ada mempunyai faktor 5. Jadi 5 adalah faktornya. Dan itu adalah pernyataan yang benar. Karena faktor-faktor dari 35 kan ada 1, 2, 5, 7, kemudian 35. Kemudian yang berikutnya, asumsikan benar untuk n sama dengan K. Berarti untuk 2 pangkat K tambah 1 tambah 3 pangkat 2K tambah 1, di sini katanya 5 adalah faktornya. Dengan kata lain, 5 adalah faktor dari sini. Maka setelah ini kita harus masuk ke akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Jadi ganti n-nya ini dengan K tambah 1, sehingga kita peroleh 2 pangkat 2K tambah 1 tambah 1 tambah 3 pangkat 2 kali K tambah 1 tambah 1. Ini katanya faktornya adalah 5. Atau kita buat dulu ini sama dia dengan 2 pangkat. Ini hasilnya 2K tambah 2 tambah 1 berarti tambah 3. Ditambahkan 3 pangkat 2K tambah 3. Dimana tadi adalah 5 adalah faktornya. Ini yang harus kita tunjukkan. Sekarang kita akan buktikan 2 pangkat 2K tambah 3 ditambahkan 3 pangkat 2K tambah 3. Oke, ini kan bisa saja saya buat jadi 2 pangkat 2K tambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2K tambah 1 dikali 3 pangkat 2. Kenapa harus saya buat kemari? Karena kita harus masukkan nanti asumsi ini, bahwa asumsinya adalah 2 pangkat 2K tambah 1, sehingga harus kita upayakan 2K tambah 3 ke 2K tambah 1 ya. Jadinya seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 2 pangkat 2K tambah 1 ditambah yang ini 3 pangkat 2, 9 dikali 3 pangkat 2K tambah 1. Ada 4, ada 9, dimana 9 itu kan bisa kita buat adalah 4 ditambah 5 ya. Maka bisa kita peroleh 4, kita keluarkan 4-nya, 2 pangkat 2K tambah 1 ditambahkan, dari sini kita ambil 3 pangkat 2K tambah 1 ditambahkan 5-nya, 5 dikali 3 pangkat 2K ditambah 1. Saya rasa bisa ya. Karena ini tadi kan 4 dikali 2 pangkat 2K tambah 1 yang ini. Kemudian ini 4 dikali 3 pangkat sekian ditambah 5. 4 tambah 5, 9. Jadi yang 9 ini yang kita jabarkan. Sama dia dengan lihat tadi bahwa 2 pangkat 2K dan 3 pangkat 2K tambah 1, 5 adalah faktornya dari sini. Itu
dari asumsi 5 adalah faktor. Kemudian yang ini 5 pasti faktornya. Itu tahu kita dari mana? Karena di sini ada 5 dikali ada angka 5-nya. Sehingga pastinya bilangan ini mempunyai faktor 5. Karena ini faktornya 5 dan ini juga faktornya 5, maka bisa kita simpulkan bahwa ini kesimpulannya bahwa 2 pangkat 2K tambah 3 tambah 3 pangkat 2K tambah 3 mempunyai faktor 5. Dan bisa kita buat dia terbukti. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu video ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari mengenai pembuktian induksi matematika ini bisa membantu kalian mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan guru di sekolah. Akan tetapi, buat kalian semua jangan segan-segan untuk like dan subscribe video ini, karena subscribe itu gratis loh. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang akan belajar bersama kita di channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Bye.